6 Juni 2021, Kota London. Halo channel Kakak Mbak Ayu, balik lagi ke channelku Mersani Channel. Di video kali ini aku cuma mau ngomongin tentang tragedi yang barusan terjadi di tetangganya kota Toronto, yaitu kota London di Ontario. Jadi jangan salah ya, London tuh nggak cuma di Inggris, London tuh ada juga di Ontario, di Kanada. Jadi ada tragedi yang menewaskan 4 orang, 1 orang kritis. Kebetulan mereka ini beragama Islam, imigran dari Pakistan, ditabrak oleh seseorang yang dianggap teroris oleh polisi setempat dan pemerintahan, dan motifnya ini kebencian, bahwa si orang yang menabrak ini benci dengan orang Islam. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, komen buat kalian yang subscribers baru atau kalian yang sudah jadi subscriber lama. Thank you so much sudah ngikutin dan udah support, dan materi ini adalah salah satu requestan dari kalian. Terima kasih requestannya, aku mencoba bikin video ini untuk kalian juga. Jadi kalau kalian pengen tahu kota London itu kayak gimana, tak kasih tahu dulu sedikit profil kota London. London itu ada di southwest, aku nggak ngerti southwest itu barat laut atau barat daya dari kota Toronto. Jadi ke selatan terus ke barat gitu, jadi miring ke bawah. Bisa kalian temu dengan 2,5 jam nyetir dari Toronto ke London. Dan populasi kota London ini sebanyak 385.000 jiwa, dengan 10%-nya itu didominasi oleh imigran dari Timur Tengah, Middle East. Kalau kalian pengen tahu selengkapnya kota London, aku pernah bikin videonya. Kalian bisa klik di video ini atau klik di atas ini, ada aku kasih card-nya. Kalian bisa tonton di situ. Kejadiannya adalah pada tanggal 6 Juni 2021 jam 8.40 malam. Jam 8.40 itu kalau summer gini ini menjelang maghrib. Jadi kalau di Indonesia kira-kira jam 5:04 atau jam 5.25an gitu. Ketika kalau kalian main di luar, main di jalan, ditelepon sama orang tua disuruh pulang, nah itu jam 8.40 itu sekitar segitu awannya. Cerah, summer, panas pada waktu itu. Ada satu keluarga, mereka ini berpakaian ala Pakistan lah dan Muslim gitu, karena keluarganya yang perempuan berjilbab, dan mereka itu kebetulan berlima nih, bapak, ibu, nenek satu, orang tua dari ini, dan 1 remaja putri, anak dari bapak ibu tadi, dan 1 anak laki-laki, anak nomor 2 dari pasangan suami istri ini tadi. Mereka berlima ini jalan sore gitu, mereka mau nyebrang jalan. Kalau nyebrang jalan di sini itu kan harus nunggu lampunya ya. Jadi kalau nyebrang di Kanada itu kalian harus pencet tombol, tunggu lampu untuk lalu lintasnya berubah merah, baru kalian bisa nyebrang. Kalau kalian yang sering keluar negeri pasti tahu lah, kita nggak bisa langsung nyebrang gitu aja, nggak bisa. Jadi harus nunggu lampunya. Di daerah Hyde Park Road di kota London, dari arah tempat mereka menyeberang itu ada 1 pickup truck. Di sini kita bilangnya pickup truck. Kalau di Indonesia bilangnya mobil pickup, tapi yang agak gedean dikit size-nya. Itu nanti aku akan kasih tahu gambarnya. Itu ada pickup truck yang langsung nyamber orang-orang ini, 5 orang ini langsung boom, badannya kepental. Untungnya di sana ada saksi yang namanya Paige Martin. Itu ada 2 blok dari tempat kejadian. Bloknya itu juga nggak jauh banget, yang besar banget, tapi bloknya itu untungnya cuma masih bisa dijangkau oleh mata gitu loh. Si Paige Martin ini itu dia sudah melihat gelagap yang aneh dari driver ini. Ketika dia nyetir dari belakang itu ada mobil pickup truck yang jalannya kenceng banget, karena posisi jalan itu kan lurus ya, dan dia nabrakin lampu merah. Jadi lampu merah 1 dia lanjut, lampu merah 2 dia lanjut, nggak berhenti sampai di ujung jalan Hyde Park Road di mana 5 orang ini berdiri, langsung ditabrak di situ juga. 911 ditelepon, polisi mengejar pelaku, ambulan segera datang, pelaku lari, ambulan di situ langsung ngambil beberapa orang. 1 neneknya itu tewas di tempat. Neneknya namanya Talat Afzal, umur 75, tewas di tempat. Dan pasangan suami istri ini, Salman dan Madiha, itu dilarikan ke rumah sakit tapi nggak selamat. Sama juga Yumna Afzal, yaitu anak perempuannya, dilarikan ke rumah sakit juga tapi nggak selamat. Sedangkan menyisakan 1 anak kecil umur 9 tahun, Fayez Afzal, yang kritis di rumah sakit. Setelah itu polisi menangkap pelaku di 7 km atau kira-kira 10 menit nyetir dari tempat kejadian, yaitu tepat di parkiran Cherry Hill Mall. Nah, polisi langsung gerebek. Kebetulan di Cherry Hill Mall itu juga ada saksi. Setelah pelaku
ditarik keluar dari mobil, si saksi ini juga melihat bahwa pelaku yang ada di dalam mobil itu menggunakan baju armor, baju anti peluru, dan ketika dibuka ada lambang swastikanya di bajunya. Ini keterangan saksi ya, keadaan mobil di bagian depan tuh sudah bersimbah darah. Polisi sudah mengamankan dan pelaku tersebut bernama Nathaniel Feldman. Dia di-charge dengan 4 tuntutan, 4 kali first degree murder dan 1 kali attempted murder atau percobaan pembunuhan. Beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian, Chief Steve William dari London Police Service merilis pernyataan bahwa korban merupakan orang yang ditarget dan kejadian ini adalah premeditated. Maksudnya kejadian ini sudah direncanakan sebelumnya oleh pelaku, dikarenakan korban beragama Islam. Seketika itu juga Governor Doug Ford dan Justin Trudeau langsung mendatangi ke tempat kejadian, memberikan belasungkawa untuk keluarga terdekat bahwa kejadian ini tidak boleh terulang lagi karena ini sudah menyangkut Islamofobia dari seseorang yang mempunyai anggapan white supremacy. Berita merilis bahwa Nathaniel Feldman ini dia punya kelainan mental, dan setelah diinvestigasi oleh polisi bahwa Nathaniel Feldman pelaku ini sedang dalam perawatan atau sedang dalam mengkonsumsi obat-obatan rutin untuk kayak antidepresannya gitu. Belum dikonfirmasi apakah Nathaniel Feldman pelaku melakukan itu dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan, tapi yang jelas kejadian sudah direncanakan sebelumnya dan juga pelaku menargetkan ke orang yang beragama Islam. Aduh, gimana ya? Gila sih menurutku. Aku juga nggak habis pikir ya kenapa kok orang-orang bisa kayak gitu. Ini menurutku kejem sih. 1 orang membunuh 5 orang sekaligus, nabrak pakai mobil, menyisakan 1 anak kecil yang kritis, which means anak kecil ini sudah kehilangan keluarga intinya. Dia sudah nggak bisa ketemu neneknya, dia udah nggak bisa ketemu orang tuanya dan kakaknya sendiri. Dari umur 9 tahun sampai akhir hayat, si Fayez Afzal ini akan hidup seorang diri. Ini menurut aku sudah sangat kejam sekali. Ini sudah merenggut masa depan, merenggut mental, dan ini nggak bisa dibiarin. Sekarang kita akan bahas ke pemikiranku. Teman-teman, buat kalian orang Islam di Indonesia yang mau datang ke Kanada, aku cuma mau bilang, jangan takut. Aku di sini sebagai orang Islam juga, agamaku Islam. Walaupun nggak usah ditanya bagaimana aku beribadah lah ya. Tapi yang jelas sebagai seorang Muslim, aku sangat tersakiti. Aku juga kehilangan. Aku juga bisa merasakan bagaimana kehilangan keluarga sekaligus di satu waktu. Ngebayangin nggak sih kalian kalau jadi Fayez Afzal? Kalian umur 9 tahun lagi seneng-senengnya main, lagi seneng-senengnya jalan-jalan sama keluarga. Tahu-tahu kalian boom, blackout, dan besoknya kalian nggak bisa ketemu orang tua kalian lagi dan keluarga kalian lagi. Pikiranku yang pertama, nggak usah takut karena ini adalah resiko ketika kita hidup di multicultural country. Kanada itu kita punya banyak agama, kita punya banyak ras suku dari Amerika Latin, dari Afrika, Eropa, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Barat. Hatred atau kebencian itu kita nggak bisa tahan dari orang-orang. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri kita. Menjaga diri kita itu nggak cuman kita memprotek diri kita sendiri, tapi kita juga membangun relasi yang baik dengan orang-orang. Itu juga bisa jadi salah satu cara survive kalian, yaitu baik aja ke semua orang. Well, kita nggak pernah tahu lah, terus kalau misalnya ada white supremacist gitu gimana? Kita kan akhirnya jadi terancam dong. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi segala hate speech, segala kebencian yang ada di Kanada. Nggak cuma Islamofobia, ada juga antisemitism. Kalau misalnya kalian yang benci dengan orang Yahudi, kalian yang benci dengan orang Kristen, atau benci dengan seseorang dengan agama atau kepercayaan yang lain yang tidak sesuai dengan kalian, pemerintah akan berusaha untuk menekan tingkat kebencian tersebut. Tinggal kitanya aja bagaimana kita menjaga diri, jadi orang baik, ramah untuk lingkungan sekitar kita. Nggak usah takut. Beberapa kejadian juga pernah terjadi di Christchurch, New Zealand, di Quebec City, Quebec, Provinsi Quebec di Kanada. After effect dari kejadian tersebut membuat orang malah semakin tidak membenci Islam, malah semakin membuat persatuan orang-orang ini semakin kuat. Jadi nomor 1, jangan takut. Nomor 2, pemerintah di belakang kita, pemerintah federal terutama di belakang kita, karena hukum juga berjalan. Tidak seperti di salah satu negara yang hukumnya tidak berjalan, malah orang-orang yang pembenci-pembenci itu malah dipelihara. Aku melihatnya sih dipelihara ya, nggak tahu. Coba kalau kalian komen di bawah ini, gimana menurut kalian? Jadi kalau kalian misalnya ada mengalami kekerasan atau apa, kalian bisa langsung lapor pemerintah.
kalian bisa langsung lapor ke komunitas terdekat kalian bahwa terjadi begini-begini, terjadi misalnya kalau kalian di-harass atau kalian dibenci atau kalian dapat hate speech atau misalnya hidup kalian terancam, kalian bisa lapor ke komunitas terdekat kalian atau ke pemerintah terkait. Ini adalah kejadian terkutuk, semoga tidak terjadi lagi, nggak cuma di Kanada tapi di Indonesia juga. Tidak menutup kemungkinan, karena kebencian itu akan tetap ada, tinggal kitanya harus menjaga diri kita masing-masing dari hal-hal tersebut. Kita nggak bisa tahan orang mau ngomong apa, kita nggak bisa tahan orang mau berbuat apa sama kita, dengan apa yang kita perbuat, dengan apa yang kita percayai. Sekali lagi, jangan takut untuk ke Kanada, apalagi ke London, Ontario, kotanya sangat bagus sekali, bagus banget buat kalian yang mau studi, enak banget, suasana itu kayak di Malang kalau bandingannya Jakarta Bandung kayak Bandung, kalau bandingannya Surabaya Malang kayak Malang, dan segitulah. Mungkin di video setelah ini akan aku kasih video lainnya, Nyokap Nyocot Sakarpe, di mana aku akan bercerita tentang Islamofobia bahkan di lingkungan kerjaanku sendiri. Jangan lupa komen, like, subscribe, komen di bawah ini kalau kalian punya concern, dan kasih ide-ide juga untuk materiku selanjutnya. Terima kasih banyak. Video ini aku buat untuk kalian. I'll see you guys in the next video. Stay extreme, stay positive. Bye.